Film ini diambil dari kisah nyata yang menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Rochester, New York. Pembunuhan berantai ini menimpa beberapa gadis belia yang berinisial ganda dengan huruf yang sama. Megan yang diperankan oleh Eliza Dushku, seorang petugas kepolisian, merasa ada yang aneh dengan kasus ini. Apalagi dia selalu berhalusinasi didatangi oleh roh gadis korban pembunuhan tersebut. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton terus sampai habis Cinema Lovers. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Feels a good chance the killer's out of state. I'm looking for truck drivers and transients. Setelah 3 bulan menyelidiki kematian seorang gadis belia yang bernama Carla Castillo, Megan melakukan pertemuan dengan pimpinannya. Namun pertemuan ini belum bisa menjawab siapa pembunuh Carla Castillo. Justru pimpinannya menyuruh Megan untuk banyak istirahat. Di rumahnya, Megan asik menyimpulkan teori kemungkinan penyebab kematian Carla Castillo karena ia kesal dengan kesimpulan yang diambil oleh FBI. Scene berlanjut. Megan pergi menjumpai seorang temannya dan melaporkan hasil kesimpulannya untuk sementara. Namun temannya tersebut justru mempunyai pendapat lain terhadap kematian Carla Castillo. Megan meminta waktu untuk mewawancarai lagi. Okay. Megan pergi menjumpai ibu Castillo yang bernama Jay. Setelah berbicara panjang lebar dengan ibu Castillo, Megan minta untuk naik ke lantai 2 menuju kamar Castillo. Sampai di kamar Castillo, Megan terus melakukan interview kepada ibu Castillo yang kadang-kadang pertanyaannya membuat ibu Castillo tersinggung. Don't feel good. Room again. Megan mencoba masuk ke bawah tempat tidur Castillo sambil terus melakukan interview kepada ibu Castillo. Megan mencoba untuk menyentuh beberapa barang milik Castillo yang ada di bawah tempat tidur. Namun tiba-tiba Megan begitu kaget karena tangannya ditarik oleh tangan seseorang dari atas kasur. Megan begitu terkejut dan ia langsung keluar dari bawah tempat tidur. Ibu Castillo pun heran melihat perilaku Megan. Megan terus mengumpulkan informasi baru yang didapatkannya terkait perilaku Castillo sehari-hari, mulai dari pertemuan Castillo dengan ayahnya sampai pada informasi dari supir yang selalu mengantar Castillo ke sekolah. Keesokan harinya, Megan kembali menjumpai bosnya di kantor, perihal memberitahukan perkembangan informasi yang didapatkannya terkait kematian Carla Castillo. Setelah menjawab beberapa pertanyaan dari bosnya, Megan pun pulang. Sesampai di rumah, Megan masih teringat-ingat dengan pertanyaan bosnya di kantor yang membuatnya kesal. Karena pertanyaan itu sudah sering ditanyakannya kepada Megan. Di saat Megan mulai frustasi, ia berhalusinasi melihat Castillo ada di depannya. Tanpa pikir panjang, Megan berusaha mengakhiri hidupnya dengan sebuah pisau yang dipegangnya. Untung tak lama setelah itu, suaminya pulang. Nyawa Megan bisa diselamatkan. Scene berpindah 2 tahun kemudian. Megan berkumpul bersama teman-temannya menceritakan pengalamannya waktu berkunjung ke rumah ibu Carla Castillo, di mana ia mengalami hal-hal mistis ketika berada di kamarnya Castillo. Teman-temannya meminta Megan untuk menghentikan penyelidikan kasus kematian Castillo. Cerita berlanjut, di mana sebuah mobil sedan mau berhenti di suatu tempat yang sunyi. Begitu berhenti, keluar seseorang dari dalam mobil sedang mengangkat seorang wanita yang sudah meninggal. Tak lama setelah itu, mobil polisi datang dan menjumpai mayat di pinggir rel kereta api.
Setelah dilakukan penelusuran, gadis itu bernama Wendy Walsh. He has 6 outstanding tickets. Kasus pertama belum selesai. Sekarang muncul lagi kasus kedua yang akan diselidiki oleh Megan. Megan dan Carla pergi ke rumah orang tua Wendy untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Wendy. Stay out of the way. Was there anyone who took us? Sesampai di rumah ibunya Wendy, Megan langsung mengorek informasi dari ibu Wendy. Setelah selesai mendapatkan informasi, Megan dan Carla pun pergi. She walked up that way. I don't know, maybe. Look, you gotta find out. She wasn't bothering nobody. What was he like? Scene berlanjut, di mana Megan pergi menjumpai dokter yang mengobatinya. Namun ketika melewati taman bermain anak-anak, Megan kembali berhalusinasi, di mana ia melihat korban sedang bermain. Hanya sebentar menjumpai dokternya, Megan pun pergi. I talked to you a couple of years ago about. So, Were you trying to run away from something? So what do you think? Kasus demi kasus kelihatannya terus menghantui Megan. Belum tuntas kasus kematian Carla dan Wendy, timbul lagi kasus kematian baru. Megan pergi menuju TKP di mana mobil polisi sudah banyak di halaman sebuah rumah. Megan berlari menuju sesosok mayat gadis belia yang sudah terbujur kaku. Megan melihat kondisi mayat gadis belia tersebut dengan hati-hati. Namun Megan kembali berhalusinasi, seolah-olah gadis tersebut berdiri di belakangnya. Scene berlanjut, di mana Megan pulang ke rumahnya mengambil pistol yang ia simpan dalam laci mejanya. Setelah mengisinya peluru, Megan kembali ke TKP sambil minta izin pada polisi yang bertugas di lokasi kejadian. Setelah minta izin, Megan berusaha untuk masuk ke dalam rumah tersebut dengan sangat hati-hati. I'll tell you, those cops out there have got some crazy ideas. Dari luar rumah terdengar suara Meg yang sedang marah-marah. Megan naik ke lantai 2 menuju arah suara Meg. Sambil membuka pintu, Megan berusaha masuk menjumpai Meg. Di dalam rumah sudah berdiri Meg dengan pistol yang siap tembak sambil mengancam 2 orang ibu-ibu. Megan berusaha untuk menenangkan Meg, namun emosi Meg bukan semakin turun, justru semakin meningkat. Melihat situasi semakin memanas, Megan diam-diam mulai memegang pistolnya. Namun ketika Meg mulai melunak, tiba-tiba satu tembakan dari luar rumah mengenai Meg. Meg pun tewas. Elizabeth, you can get up now. Kejadian ini membuat ibu dekat Meg termenjerit. Jenazah Meg diambil oleh polisi dan dimasukkan ke dalam mobil. Namun ibu yang diancam Meg masih kelihatan shock dengan kejadian ini. Megan berusaha menenangkan ibu tersebut dengan membawanya ke ruangan khusus. And then he was shot. The gun was on the television when he was shot. Sorry, I got here as soon as I could. Megan. Scene berlanjut. Seperti biasanya, Megan melakukan rutinitasnya pergi ke kantor. Tanpa sengaja, ia melihat televisi di mana bosnya lagi memberikan pernyataan terkait kasus pembunuhan yang akhir-akhir ini terjadi. Keesokan harinya, Megan pergi melihat TKP kembali dan melakukan interview dengan beberapa orang yang ada di sekitarnya. Dari sini diketahui kalau Wendy adalah anak yang baik. Pada hari Minggu sebelum kematiannya, Wendy pergi camping, di mana Wendy bertemu dengan Zoe temannya di sana. Wendy dan Zoe berteman baik. Megan melanjutkan perjalanannya menemui Jim. Megan pergi ke tempat Jim bekerja.
Meghan bercerita panjang lebar kepada Jim tentang upaya dia mengungkap kasus kematian yang sedang ia tangani. Namun Jim menasihati Meghan untuk banyak istirahat. Setelah melihat tanggapan dingin dari Jim, Meghan pun pergi. I had her go with her grandmother after church in Rochester. Scene berlanjut. Meghan pergi ke sebuah gereja untuk menemui seorang pendeta. Namun Meghan lagi-lagi berhalusinasi, di mana ia sedang melihat korban yang masih hidup. Pendeta menyuruh gadis tersebut untuk pergi, karena ia akan mendampingi Meghan. Parishioners, janitors. I can try. Meghan pergi menuju rumah Wendy. Setelah minta izin, Meghan dibolehkan untuk masuk dan melihat kamar Wendy. Di kamarnya banyak foto Wendy terpajang. Meghan pun melihatnya satu persatu. Namun sedang asik melihat foto, tiba-tiba Meghan merasa kepalanya pusing karena mendengar suara di dalam rumah. Meghan berusaha untuk cepat keluar dari rumah tersebut. Namun ia kembali berhalusinasi, seolah-olah ia bertemu dengan Wendy. Tiba-tiba Meghan jatuh karena tidak kuat mendengar suara tersebut. Setelah Meghan sadar, ia sudah berada di rumah sakit yang didampingi oleh seorang dokter yang bernama Pat. Namun begitu sadar, Meghan langsung berdiri dan mengganti pakaiannya. Dr. Pat menyarankan Meghan untuk beristirahat. Namun Meghan tidak mengindahkannya. I want to do this. I am a detective, Dr. Parks. I have a case to... This is the same. And think about what's best. Meghan berusaha keluar dari ruangan tempat ia dirawat, namun dihalangi oleh petugas medis. Meghan pun melumpuhkan petugas tersebut dan langsung pergi. Scene berlanjut, di mana Meghan membuka album Wendy dan menemukan foto Mr. Legg. Meghan pun menjumpai Mr. Legg, namun tak lama pembicaraannya dengan Mr. Legg, tiba-tiba Meghan diserang oleh Mr. Legg. Meghan tak berdaya melawan Mr. Legg. Meghan pun ditarik oleh Mr. Legg menuju mobilnya untuk dibawa ke suatu tempat. Meghan hanya pasrah sambil merintih kesakitan ketika Mr. Legg menariknya. Meskipun demikian, Meghan masih sadarkan diri ketika ditarik oleh Legg. Yeah. Di dalam mobil, Mr. Legg terus berbicara kepada Meghan. Namun Legg tidak tahu kalau borgol yang dipasangkan ke Meghan sudah dibukanya secara diam-diam. Sampai di suatu tempat, Legg mengeluarkan Meghan dan mau menyuntiknya. Namun belum sempat disuntik, Meghan melakukan perlawanan. Meghan pun lari secepatnya dari Legg. Legg terus mengejar Meghan dengan memeriksa setiap tempat kemungkinan Meghan bersembunyi. You're gonna have a little fall. Meghan lari sekuat tenaga untuk menghindari Mr. Legg, namun Legg terus mengejarnya. Meghan sembunyi di dalam sebuah mobil. Namun ketika Legg hendak membuka pintu mobil, tiba-tiba Meghan mendorongnya, yang membuat Legg terjatuh. Akhirnya terjadi perkelahian. Jika Meghan punya kesempatan untuk menembak Legg, momen itu tidak disia-siakan Meghan. Legg pun terjatuh ke dalam sungai. Setelah dilihat Meghan di dalam sungai, Legg tidak muncul. Akhir cerita, Meghan divonis mengidap penyakit skizofrenia,
yaitu penyakit gangguan mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Megan diharuskan untuk menjalani terapi. Body of Christ. Body of Christ. The body of Christ. Pembunuhan berantai terhadap gadis belia dengan nama ganda yang sama tidak bisa terungkap siapa pelakunya. Meskipun Megan sendiri telah berusaha sekuat tenaga untuk mengungkap pelakunya. Ending yang mengecewakan, tapi itulah fakta sebenarnya. Won't let me forget them.